Pasang topinya itu. Mereka anak SMA doang wayahnya tuh lain ngebut-ngebut. Nggak bisa. Malini pidato nih. Kembek. Apa katanya? Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Tuh kan terus. Coba pindah dia Zul. Tes. Ayo ya langkah marah dengan gerak jalan 17 Agustus. Kiri. Arah doang tanpa aminnya jongkatnya juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati afdalu ayyamil usbu'. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-marfu' wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'tsir ruju'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallat tarawiha fil lailatis saminata asyara nadi malak, ya abdi innallaha radiya anka wa an walidaika. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 18 Ramadan. Jadi tadi malam tanggal 18 bulan Ramadan Rasulullah menjelaskan, siapa saja di antara umatku yang melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam yang ke-18, malaikat memanggil dia, seorang hamba yang melaksanakan ibadah salat tarawih itu. Nadi malak. Malaikat yang memanggil, otomatis ini luar biasa. Akan tetapi kita tidak dengar. Apa bilangnya malaikat? Ya abdi, wahai hamba Allah, wahai hamba, innallaha radiya anka, sesungguhnya Allah telah meridaimu, wa an walidaika, dan begitu juga kedua orang tuamu. Allah redha, maka hidup seseorang itu akan terasa nyaman, yang meskipun dia pas-pasan. Allah redha dengan dimasukkan ke dalam surganya, maka seorang hamba itu akan merasa jauh lebih tentram ketimbang dia akan dimasukkan ke dalam surga karena ibadahnya. Beruntunglah bagi orang-orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam yang ke-18 tadi malam itu. Tadi malam kita sama-sama sudah melaksanakannya, mulai berjamaah salat Isya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika pada hari kiamat akan dikumpulkan kaum-kaum
yang kaum itu adalah wajahnya bersinar seperti sinar bulan dan sinar matahari. Malaikat heran, betul beli pupur singene lalu lamun itu beketuan mesti kita nanya seperti itu. Si kesolah kekinclong ruan apa ruan pipi na artis no pira perawatan no 1 miliar. Ya, ini malaikat yang heran. Lalu malaikat menanyakan apa? Ma a'malukum, apa yang telah kau kerjakan sehingga bisa engkau raih secara tiba-tiba engkau berada di depan pintu surga, kemudian wajahmu seperti itu. Hamba ini menjawab bilang apa? Kunna natawadda idza sami'na al-azan wa la nastagilu bi ghairi. Kami selalu mengambil air wudu untuk bersuci ketika kami sudah mendengar azan, dan kami tidak menyibukkan diri kami dengan yang lain. Jadi ketika seorang hamba berada tiba-tiba, jangankan berada di depan pintu surga secara tiba-tiba, kalau secara tiba-tiba aja ketika maghrib, kemudian orang yang tidak pernah kita lihat tiba-tiba berada di pintu rumah, mesti takut buka balik. Ai nene, ai epe, apa melempe, melengku jagurepe. Takut kan? Ya Allah, dengan dekwang kita ya. Jangankan orang yang tidak pernah kamu lihat, Pak Guru aja tiba-tiba, oi, yo gigo, lalu baik jilbabna si wah pitu jelo nek wah popo ya antu nanti tahu kele tono gegeti payo. Yo kaduna terus. Yang namanya orang buru-buru. Makanya al-ajalatu minasyaiton, at-ta'anni minar rahman. Buru-buru itu adalah pekerjaan setan. Dan tenang, tentram, slow itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia gigoh-gigoh saya datang angka. Ya, ini malaikat yang nanya. Malaikat yang nanya, apa yang kau kerjakan? Tiba-tiba kau berada di depan pintu surga, kemudian wajahmu seperti itu. Ini menandakan bahwa orang ini adalah soleh. Ini menandakan bahwa orang ini adalah ahli ibadah. Orang yang senantiasa menyibukkan dirinya ketika dia mendengar azan. Apa yang dia sibukkan dirinya? Dia mengambil air wudhu, tujuannya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada yang demikian, sehingga nanti kita tiba-tiba berada di depan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi MANW Sukamulya yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan, kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian orang yang boleh dia tidak berpuasa dan hukumnya. Dilihat dari segi hukumnya, apakah dia wajib membatalkannya atau dia memakan sesuatu ketika pada siang hari atau ketika pada pagi hari udah diwajibkannya bulan Ramadan ataukah tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama sekali nanti yang kaitannya sama perempuan ini. Harap nanti kamu nanya kaitan sama hayat itu. Lagu bare. Terkadang ini pacuan iya beketuan sindik hayat. Pak Guru, ngombe lamun sugul darahna warna biru, ngongkatna terus. Ilah. Nggak apa-apa, udah persiapan nanti supaya kamu bisa beritahu calon istrimu ya. Iya. Faslun fi aqsamil iftirati fi Ramadhan wa ahkamihi. Pasal menjelaskan tentang bagian-bagian orang yang boleh dia tidak berpuasa dan hukum-hukumnya. Ya, meskipun diwajibkan, akan tetapi kalau ada penyebab, boleh orang itu tidak berpuasa. Dilihat dari segi hukumnya. Al-ibtaru fi Ramadhana ay bisababihi bi'tibaril hukmi arba'atun. Jadi orang yang boleh dia makan, orang yang boleh dia membatalkan puasanya,
fi ramadhana, tentunya pada bulan Ramadan, ai bisababihi, atau dengan penyebabnya dia boleh makan, bi'tibaril hukmi arba'atun, dipandang atau dilihat dari hukumnya itu ada empat orang. Arba'atu anwa'in wajibun kama fil haidi wan nupasai, ada 4 bagian wajib bagi orang yang ditimpa haid atau nipas. Ya, haid itu yang ditimpa oleh kepada perempuan yang masih muda, atau itu pertanda bahwa dia udah akil balik. Jangan kamu heran, paling kurang umur anak perempuan itu dia ditimpa haid itu 9 tahun. Kelas berapa dia kira-kira? Kelas 6. Sebelum masuk MI perempuan itu 6 tahun. Kelas 3, tapi jarang kan? Seandainya ada 9 tahun, dalam kitab itu disebutkan dia 9 tahun. Jangan kamu heran, lihat anak MI yang kelas 4 itu tergantung daripada pikiran anak. Lihat anak kelas 5, yuh, kebecikan wahayat, bahkan itu udah melebihi dia kalau dilihat dari itu. 9 tahun, umur 6 tahun udah kelas 1. Kalau yang laki itu umur 7 tahun kan? Ya. Jadi wajib bagi orang yang haid dan nipas. Ya, kalau nipas ini adalah orang yang melahirkan, kemudian setelah itu ya dia masih dalam keadaan kotor. Ya, dia masih dalam keadaan kotor. Dua-duanya ini wajib. Artinya dia tidak boleh berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa itu dia mendapatkan dosa. Alurang wah timak jaku haid, lagu aku kan biasa ku lapar katna apa jangan niat pe gen ku puasa, jangan. Silahkan makan kurma 3 bungkus, 3 bungkus, ampun si bungkusna kalah bungkusan HP si Android 7R. Kemudian makan cendol entah apa saja, dengan catatan tolong hormati orang yang lagi berpuasa itu. Dendek pemelet-melet dia lihat tono. Udah. Paham deh, dek ku puasa, ku tamu jeluk semenda ongkapna. Oh ya ndak apa-apa. Silahkan di dalam. Ya. Jadi jangan tahan dia sampai maghrib. Dan diingat, aqallul haidi yaumun wa lailatun. Nah, ini diperhatikan ini. Sekurang-kurang orang haid itu 1 hari 1 malam. Paling kurang ini. Wa aksaruhu 15 yauman. Paling banyak adalah 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'u yaumin. Biasanya 6 atau 7 hari, ya ke? Ya, 6 atau 7 hari, yang terkadang ada sampai 9 kan? Bukan tuang Pak Guru. Ya, di dalam kitab fikih mengatakan realitanya terkadang kita tanya bagi orang yang sudah berkeluarga. Ya, diperhatikan sekarang. Kita ambil yang paling banyak itu. Paling banyak dia 15 hari atau 2 minggu. Paling banyak ini orang haid, dan itu setiap bulan. Tidak ada ceritanya orang haid itu 2 kali dalam sebulan. Kalau dia lebih dari 15 hari, maka hitung dia mulai 16 hari itu adalah darah penyakit. Meskipun dia keluar, boleh kamu sholat dengan catatan tampel ya si kambut atau tisu entah apa saja lah, asalkan jangan dia netes. Masuk masjid, Ustaz, selama dia lebih dari 2 minggu itu ndak apa-apa masuk masjid, tapi dijamin jangan dia netes.
Sebab kalau lagi dalam keadaan haid, haram seorang itu masuk masjid. Bagaimana kalau halamannya? Halaman boleh, dengan catatan kamu jamin jangan sampai dia mengotori di situ. Bagaimana masuk kuburan? Tidak apa-apa kalau masuk kuburan. Musola boleh. Masuk kamar kemilian Pak Guru, dende. Ya, artinya boleh. Boleh. Yang haram itu adalah ke masjid. Oleh perhatikan. Meskipun kamu jadi vokalis di situ. Ya Allah, lomba apa? Nengkene Pak Guru, lomba apa? Lomba qasidah Maulid. Ampu aku jadi vokalis lagu ndekku sembayang. Berdosa-dosa kah kali? Dendek ngeno. Biarkan dia ndak dapat juara udah. Tim qasidah itu daripada kamu yang sebagai vokalis itu berdosa. Ilah loh. Panitia sanggup kan beliang EP kulot di mana pitu asalkan pesanggup bareh bernyanyi ongkatna. Jangan ya. Itu dosa besar itu. Nanti kalau ada yang berpendapat boleh kamu naik asalkan dia jangan netes. Dilihat bukan netesnya, tapi dilihat kamu lagi tidak bersih itu, kamu lagi kotor itu. Itu sebabnya haram orang naik ke masjid. Sekarang ya biasanya ini yang ditimpa ketika dia bulan Ramadan. Kita lihat dia wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Paling banyak orang ditimpa haid itu 15 hari. Tanggal 18 sekarang. Yang tanggal kemarin dia mulai haid tanggal 15 bulan Ramadan. Atau mundur aja. Ambil dia mulai dia haid tanggal 11 bulan Ramadan. Berarti kalau dihitung 15 hari, tanggal berapa Ramadan dia akan berakhir? Tanggal berapa Ramadan? Tanggal 2 tanggal 25. Nah, tanggal 10 Ramadan mulai haid, 3 hari itu ternyata tidak ada keluar. Bersih wah. Oh, bersih aku nak. Kusugul beli sampo. Beli sampo pentin dulu si bebotolna agar namai kidapku bebersin ongkatna. Onya epidenda kiri langan peke lamun arak motor ya pe betengah motor betengah ya tabrak na itaina ya keluar dia beli sampo pentin dia bersin tanggal 13 bulan Ramadan. Ingat dia akan sampai 15 hari itu pada tanggal 25 Ramadan bebersin ya. Setelah itu bisa dia kejar untuk sholat subuh berjamaah tanpa ada niat apapun ini ke masjid. Ndek karena dia atau karena huwa biasa itu kan. Apa? Bintang desa no gena berjamaah sembahyang subuh jong masjid rame remaja-remaji. Gara-gara ya bintang desa ini sugul. Ya, pokoknya mau beselaman no, oke. Ya. Akhirnya ya sholat udah dia bersin setelah apa? Setelah makan sahur, kemudian sebelum subuh itu udah selesai, kemudian makan sahur berangkat ke masjid langsung puasa pada tanggal 11. Tanggal 12 dapat puasa, tanggal 13 dapat puasa, tanggal 14 dapat puasa, tanggal 15 sugul ya Malik. Keluar haidnya lagi nih tanggal 15. Astagfirullahalazim mongkatna. Kenapa? Saya lagi ditimpa haid tina. Wow, mempet timpa aja bedendek pe puasa ongkatna. Berapa hari kamu puasa tadi tuh? 11, 12, 13, 14. Tanggal 15 lagi haid, maka yang 4 ini dihitung kamu ndak puasa ini. Wajib dikada nanti ketika kamu udah suci. Kenapa? Karena ya paling banyak orang haid itu yang tadinya dijelaskan itu adalah 15 hari. Belum dia menyampai 15 hari. Bagaimana sholatnya Pak Guru? Ya sholatnya itu jangan diulak so kada ya. Yang dikada adalah puasanya.
Nah, kalau dia akan ditimpa lagi nanti tanggal 27, ya itu ya puasa sudah. Meskipun dia ada sedikit-dikit yuk. Lagu anu ina masih na idap-idapna nan. Ingatku jak lae pas ku kuliah anakku, kebetulan ina nane S2 jurusan filsafat Malik. Tuh di Jogja. Ya, dan sebelum saya berangkat dulu saya pernah ngaji di kitab fikih itu mengatakan bahwa paling lama orang haid itu 15 hari katanya. Selebih daripada itu, meskipun dia netes, boleh kamu sholat, tapi dijamin supaya jangan mengotori pakaiannya. Ya entah pakai apa saja. Ada pertanyaan? Biasanya kalau nanti setelah lama itu kamu lupa, ayo. Ada? Nia? Nia biasanya ada pertanyaannya. Yang di depan-depan. Indah, ya, ntar ya coba Nia gimana? Yang perempuan iya, udah biasa sebut udah dia. Yang perempuan yang gimana? Sebelum 15 hari sebelum. Kalau yang setelahnya, meskipun dia keluar tetap puasa, itu sah dia. Jadi ndak dia akan mengkadaknya nanti. Kenapa? Karena paling lama orang haid itu udah dilalui itu 15 hari. 15 hari itu berapa minggu? Oh, kenangku jap itu minggu. 2 minggu. Jadi yang dikada itu adalah ketika dia belum menyampe 15 hari sejak dia haid itu. Dia ditimpa di tengah-tengah sebelum 15 hari itu yang dikada. Kalau lebih dari 15 hari puasa sudah, sholat sudah. Iya aku lagu baris sang nano. Ya kalau memang malu akan menjaga dirinya untuk nanti ada ucapan orang, sholat saja diam di rumah. Ya, dengan jaminan silahkan entah pakai apa saja, mungkin pitu nekadu kulot. Ya, atau sang spraynya kita kadu lipat dia dulu kan. Allahu Akbar. Yang jelas ya dia nusingan lalu. Ya, pokoknya apa saja yang dipakai sehingga darah yang akan netes itu tidak ada. Kalau dia netes, kemudian dia kenai pakaian, nah itu yang menyebabkan dia ya, itu ya. Masih ada lagi nih ya? Air wudhu yang gimana? Air wudhu, dia wudhu misalnya gimana nih ya? Dengar masih mama? Dia wudhu misalnya gimana? Ya. Iya, sholat lain. Perhatikan. Yang tidak boleh kita pakai yang tidak boleh lebih dari 2 sholat itu ketika kita berwudu itu adalah tayamum. Tayamum itu kita bertayamum maka kita harus pakai dia satu waktu sholat meskipun dia tidak batal. Tayamum ya misalnya sakit, dia periksa ke dokter, dibilang gini, Pak, ini penyakitnya ini tidak bisa disentuh air. Kalau dia air tambah membengkak, maka akan lebih lama lagi Bapak akan jadi penginap di kamar tidur. Karena biasa infeksi seperti itu kan. Ya, sehingga ucapan dokter itu bisa dia jadi hukum. Kalau seperti itu, maka ambil bersuci itu dengan tayamum. Ambil debu, tapi jangan debu-debu yang di lapangan yang lepas, sebab di situ adalah mungkin bisa saja dia kotor atau najis karena anjing. Ya, ambil di tempat-tempat yang lain kemudian jemur, atau bisa saja kamu anukan dia di tembok itu. Ya, usap dua tangannya sama 2 mukanya, hanya itu dah. Ya. Nah itu ndak boleh dia dipakai 2 waktu. Kalau wudu selama dia tidak batal, maka berapa waktu pun boleh. Berapa waktu pun boleh.
lekan isa dia na batal-batal wudukna padahal dia tinduk dia na tamu akal sunai jana. Yang namanya orang tidur itu udah dia termasuk dia batal wuduknya, tidur yang memang dia ndak sadar, kecuali tidur duduk belo lalu khutbah belo apa nangka belo Jumat ya berjumat le Masjid Agung. Biasanya Masjid Agung itu sejam khutbah ya di Selong itu ya lama sekali. Si kengantokannya malam ya tadarus sampai jam 1:30 bulan Ramadan udah. Tapi meskipun dia bangun 1:30, meskipun dia tidur 1:30, wajib ndek na telat tarak subuh lalu dong berjamaah malik timpak masjid berjumat wahli sopok masjid. Kemudian hatibnya terlalu panjang kengantokan lek tono pedem sampai piang diri na inem kinco mukatna doang nih, tapi duduknya dia ndak berubah. Meskipun kamu mimpi di situ, asalkan dijamin duduk itu tidak berubah, tidak dia membatalkan wudhu. Kecuali kalau dia tidur seperti ini, ongkatnya berubah terus ngeno. Ya kalau seperti itu dia batal wudhunya. Apalagi no tidur terlentang malik, tidur terlentang le kasur aja, spring bed, julun kelen beliang jepitu juta setengah. Ilah impina pitu. Nah kalau itu ya batal wuduknya, batal wuduknya. Jadi yang tidak boleh dia dipakai 2 waktu itu adalah kita bersuci dengan memakai dengan cara bertayamum. Ya alangkah lebih bagusnya, tapi disebutkan meskipun berwudu itu tajdidul wudu, tapi itu tidak harus untuk memperbaharui wudu itu. Namun kalau memang dia dijamin tidak dia batal dari tadi waktu yang misalnya dari waktu zuhur sampai asar dia tidak batal, maka boleh dia dipakai untuk sholat asar. Itu dia ya. Ya masih. Udah, kita lanjut. Ya. Jadi wajib bagi kama fil haidi wan nufasai wa jaizun lil musafiri wal maridi. Wajib dia membatalkan puasanya ketika dia ditimpa siang hari atau seginian bagi orang yang haid dan nifas, dan boleh ingat, boleh dia membatalkan puasanya bagi orang yang lagi dalam perjalanan dan sakit. Perjalanan jok embe ya peketuanan. Perjalanan yang gimana yang boleh dibatalkan puasanya, yang boleh membatalkan puasanya ini perjalanan 2 marhalah. Kalau dihitung dia 93 kilo. 2 marhalah itu perjalanan 2 hari 2 malam. Ya. Dari mana dia dihitung? Jadi kalau dari sini sampai ke KLU, dari sini ke Mataram itu 60. Dari Mataram ke KLU mungkin bisa dia berlipat 2, tapi belum dia dihitung karena satu daerah. Ya, dia dihitung 93 kilo itu apabila kita akan meninggalkan daerah kita. Wal musafir, wal marid, dan begitu juga boleh dia membatalkan puasanya bagi orang yang dalam keadaan sakit. Apakah dia tua, apakah dia muda, apakah dia janda atau dia dedara. Bembe wahno. Boleh ya. Nah jadi itu wajib bagi orang yang lagi ditimpa haid dan nifas, boleh bagi orang yang dalam keadaan bermusafir dan sakit. Namun sakit jangan dek musafir lele balik tahu na sakit otak, sakit gigi. Ya, meskipun dia sakitnya seperti itu, akan tapi kalau dia ragu, kalau dia akan lanjutkan puasanya, maka sakit kepala itu akan menyebabkan dia tambah sakit, dia akan tambah parah, boleh dia membatalkan puasanya. Akan tetapi dia wajib mengkadanya nanti ketika bulan puasa itu sudah selesai. Yang laki ada pertanyaan? Sedikit? Ya. Ayo.
2 hari tidak berbuka. Ada beberapa yang harus disegerakan bagi orang yang lagi berpuasa itu. Di antaranya adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Ini natura surat malu aran soleh lalu sing ngeni aja. Ilah 2 hari. 2 hari. Ya. Jadi tidak ada hukum memang bagi seperti itu, asalkan dia jamin bahwa puasa yang selanjutnya itu dia bisa laksanakan. 2 jelo ndek napa buka. Ternyata jelo keteluar az-zuhur pun nepaleng. Ya Allah ya Rabbi, gara-gara soleh lalu. Aku turutku Nabi Adam, sehingga Nabi Adam no tuangku laik. Ongkatna padahal Rubin lahir. Nabi Adam laik kan? Ya, jadi alangkah lebih bagusnya dia harus berbuka. Ya, jangan dia paksakan diri. Ya. Sebab yang namanya puasa itu siapa yang tahu? Orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dia tahu bareh tamu yele. Apa? Tamu yele kamar terus nekakan kurma sugul-sugul. Ya paling luwet tijohna kan. Padahal baru pokari sweet telu buek le dalam. Ya, sehingga yang namanya puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia, yang tahu adalah hanya orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmah arab ketuhanan. Udah sedikit? Ya? Nah, jadi itu. Udah, tolong diingat itu. Yang terutama sekali bagi kamu yang ditimpa oleh haid itu. Jadi kalau dia 1 hari 1 malam darah anukna, gak apa-apa. Ya, silahkan mandi, akan tapi nanti kalau ditimpa lagi sebelum dia 15 hari, ingat puasa yang kamu kerjakan di tengah-tengah itu nanti wajib kamu kada. Kenapa? Karena dihitung itu kamu masih dalam keadaan haid. Ya, nah jadi itu. Masih sedikit? Hah? Ya udah dilihat. I'lam anna lil maridi salah satu ahwalin ini yang disebut bagaimana dia kategori orang yang dikatakan sakit dan boleh dia tidak berpuasa itu. Fa in tawahhama dhararan yubihu lahu tayammum kuriha lahu shaumu. Apabila dia ragu terhadap kedaruratan penyakitnya itu, maka boleh dia tidak mengambil air wudhu, artinya dia ganti dengan bertayamum. Kuriha lahus shaumu, makruh baginya untuk dia melanjutkan puasanya, yang meskipun penyakitnya ndak dia berat. Lagu biasa mungku penyakit ngene bareh berlanjut ya lamun dekku inemuat misalnya. Nah, jadi boleh di situ tidak pakai air, silahkan tayamum caranya. Kemudian ya dilarang atau sangat dianjurkan untuk dia membatalkan puasanya, jangan dia lanjutkan. Kuriha lahus saumu. Nah, jadi itu. Wajaza lahul fitru fa in tahaqqaqa dararul mazkur. Ya. Jadi boleh dia membatalkan puasanya, boleh dia berbuka. Jadi dia berbuka, kalau orang berbuka itu setelah maghrib, kalau ini dia berbuka yang meskipun seginian udah. Ya, tapi dengan syarat-syarat yang tadi. Ya, jadi itu yang perlu anak-anakku perhatikan, dan semoga apa yang telah dijelaskan tadi bisa akan diambil hikmahnya, dan nanti ketika kamu ditimpa terutama sekali yang haid, bahwa ingat terutama sekali paling lama orang haid itu adalah 15 hari. Kurang dari itu misalnya ditimpa lagi, maka itu termasuk kamu dalam keadaan haid. Ketika berpuasa di tengah-tengah sebelum 15 hari itu, maka nanti wajib kamu untuk mengqadanya. Udah waktu juga cukup siang. Ya, kamu sekalian sudah mempersiapkan diri untuk belajar.
Dan ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah puasa kita pada tahun ini, sampai kita akan menjumpai hari kemenangan nanti pada tanggal 1 Syawal. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diperhatikan yang memiliki giliran besok, perwakilan dari kelas 10 HIPA, hitobah atas nama Ian Ariantika, doa atas nama Abdul Muiz. Sekali lagi hitobah atas nama Ian Ariantika, doa Abdul Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وألهكنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وألهكنا بالصالحين. اللهم استر عيب الشيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب الشيخ عني ولا تذهب بركة علمه. اللهم استر عيب الشيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ukuran beli. Ini kita download. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر